pos ya pos tentara tadi dia pertemuan sama ngapungkur cenah gitu. Iya. Cenah tamangan kayak ngapungkur pan ku kohkol ti pos kontrol mata ki sebab pos kohkol gitu. Iya. Mun utungan rumah sakit kan pasti kohkol. Ta uyut saya teh. Iya. Uyut saya teh kiai made. Uyut bapakna Bapak Nini lah intinya mah. Ta ajengan ustad lah. Jadi itu sok imamano tapi diincar ku deui. Ya muhun bapak saya anu ajengan dalas sama di awal kan pengen deui na katerumpangan. Enak lamun rek dari ke Islam aku naon atuh gudag-gudag anu ajengannya. Ajengan. Jajan anu raras nanyirkeun agama. Berarti kan ingin mendirikan agama Islam tapi versi mereka gitu. Nya made. Islam teh kan beraneka ragam, aya aliran NU misalkan Persis, ada aliran macam-macam gitu kan dari segi Islam saja. Enak lah menghadirkan DI versi manehna sendiri. Wah, bahaya. Bahayanya apa? Ya gitu teh sama mungkin jadi gitu lah. Kayak mau didirikan negara Islam versi mana ya? Benar tuh? Apa versi Wahabi apa versi mana ya? Tunggu anggaran terjadi pemberontakan. Jadi yang jelas semua tetap negara orang. Sampai Merauke. Dan sekarang Merah Putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini 30-an tahun di Makkah. Setiap hari membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, sehingga ketika pulang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya hafal 6 kitab hadis Kutubus Sittah, yang di situ ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Ketika pulang mendirikan Tebu Ireng, yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah setiap hari. Artinya tidak mungkin Kiai Hasyim membicarakan sesuatu di luar landasan Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika disodorkan, Kiai mau milih mana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, ataukah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Maka Kiai Hasyim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa dengan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini artinya kesadaran berbangsa menjadi lebih penting daripada kesadaran individu atau kesadaran kelompok. Menjadi sangat aneh dan sangat asing hari ini orang hafal 3 hadis meneriakkan tentang pergantian negara dengan landasan baru namanya khilafah. Seandainya orang ini hidup pada zaman itu, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Dasarnya agama hidup di negara Pancasila, harus mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan yang bodoh apa namanya? Kalau halusnya bodoh apa ya? Yang dangkal aja gitu ya. Kalau disebut bodoh nanti kasihan itu. Dangkal pikirannya itu, nggak paham. Khilafah itu bahasa hadis. Nanti di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Itu hadisnya ada. Di akhir zaman akan ada khilafah. Tuh, khilafah itu kekuasaan atau kepemimpinan ala minhajin nubuwah, mengikuti manhajnya kenabian. Mentang-mentang ada kata khilafah, oh berarti kita harus mendirikan khilafah dengan pikirannya sendiri, merubah Pancasila, kemudian diganti dengan khilafah Islam, dinamailah khilafatul muslimin. Akhirnya masuk tewak polisi aja. Sempit tuh pikirannya itu, cetek ya pemahaman agamanya. Dulu pernah ada kasus DI-TII, yang korban siapa? Kasus DI-TII, Darul Islam mendirikan negara Islam, Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Garut. Siapa yang korban? Umat Islam, ribuan umat Islam yang meninggal. Ulama banyak yang meninggal, tertipu. Ikut ke DI, di hutan, dilatih. Karena butuh makanan, malam-malam akhirnya ngambil dengan cara paksa. Karena butuh makanan, butuh logistik. Akhirnya umat Islam dengan umat Islam saling berperang. Gara-gara ingin mendirikan negara Islam. Nah ini yang gak jadi pelajaran yang sudah-sudah itu. Korban terus seperti itu. Nah itu cara pemahamannya yang gak luas.
Akhirnya maksa-maksa seperti itu. Itu adalah dalam bab jinayah itu. Ya, tentang membuat negara yang berdasarkan Islam. Kata sejarawan Van Dijk dalam buku Darul Islam, sebuah pemberontakan, Angkatan Kepolisian Negara Islam milik DITII ditugaskan untuk menghukum warga yang tidak sepakat dengan Darul Islam. Mereka ditugaskan untuk membunuh paling sedikit 1 warga dan membakar paling sedikit 5 bangunan yang didirikan oleh pemerintahan Republik Indonesia dalam waktu 2 minggu. Ancamannya, bila ada anggota yang gagal melakukan aksi ini, akan dituntut secara hukum. Yang kamu itu salah jalan, Islam. Memang terlalu radikal Made. Jadi DIT sakur yang tidak sealiran dianggapnya kafir. Nah itulah bahayanya radikalisme. Teroris. Enak teroris anu ngebom. Bom bunuh diri. Rata-rata nu ngabom teh anu ngabom. Bom we. Kan aya umat Islam oge di dinya nu kabom. Terus anu ngabom polisi. Aparat. Polisi jeung aparat umat Islam. Ya. Nah, jadi ada istilahnya radikalisme teh sakur anu tidak sepaham dengan mereka. Ya, dianggapnya teh kafir made. Jadi gampang mengkafirkan orang. Ciri-ciri radikalisme mah satu made. Gampang mengkafirkan orang. Teu sapaham kafir. Salatna beda jeung urang, jeung manehanana kafir. Tungtungna naon ka dituna teh? Mun setiap orang kafir harus gitu teh. Terus menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Kan dalam Al-Qur'an teh orang kafir harus dibunuh kan? Tapi kan ada penjelasan di ulama di non teh kitab-kitab yang mendukungnya bahwa teu sagampang kitu. Eta teh lamun keadaan perang oke, gitu kan? Mun keadaan iya ayeuna keur tenang nyantai dibom. Bahkan ke zaman Nabi made zaman Nabi ini kan. Aya Nabi keheut teh ka umat non muslim. Tidak kan? Tidak. Bahkan Nabi mah sesami oge, sesaha oge gitu kan Nabi. Bahkan ada orang Yahudi buta. Dia pergi ke masjid sang Nabi Muhammad mah memberikan suapan yang ke Nabi buta. Bari si Yahudi nage bari ngecoblak nutup paruguh nih, bari mencela ngapan. Coba lamun eta misalkan anu Yahudi non muslimnya, lamun ku kafir kudu bunuh mun teu geus dipaehan gitu. Kan ieu tidak kan? Umar bin Khattab menyerang Yerusalem. Menyerang Yerusalem ade. Di Yerusalem kan aya umat Yahudi, umat Kristen ya, Kristen. Tapi kan tingali Umar bin Khattab sugan ngaruksak gereja kan henteu. Bahkan salat lagi gigireun gereja. Kan aya toleransi teh. Nah, jadi toleransi. Tah kitu bahayana radikalisme. Jadi radikalisme Inilah foto terduga pelaku peledakan di Mapolrestabes Medan. Dari keterangan polisi, pelaku masuk ke komplek Mapolrestabes Medan pukul 8 pagi melalui pos pemeriksaan depan. Dan pada pukul 8:45 ledakan terjadi yang menewaskan terduga pelaku. Selain menewaskan terduga pelaku, sejumlah personil polisi terluka dalam peristiwa ini. ya. Jadi ada kemungkinan radikalisme tumbuh karena pemahaman agamanya kurang, ditambah lagi banyak kepentingan mah ade. Bisa wae kepentingan luar negeri yang ingin memperkeruh negara kita, politik ya. Ayeuna lamun menyerang langsung kan perang asamal mungkin. Geus wae nama orang kacaukeun gitu. Kan rata-rata
Model ISIS we, mada uninga ISIS Ini terang. anu Timur Tengah. Moy. Karena banyak media yang menangkap setelah ditangkap ternyata anggota ISIS teh mantan tentara Amerika. ISIS teh. Ya, ada agen-agen lain. Nah, ketika Covid datang, tidak ada ISIS. Jempling. Jempling. Nah, ketika perang Ukraina Rusia, Covid menghilang. Jadi itu mah geus agenda kepentingan Nyapa yakin biasa politik. politik. Tah menggunakan alat-alat orang-orang yang kurang pemahaman agama. Dan agama kuat mah kitu mah deh. Ajangan nu pemahaman kuat atau orang yang iman kuat. Justru ena nu ngabom bunuh diri. Begitu pamana kurang kuat diiming-iming geus manesna. Bunuh diri di itu mah aya bidadari, aya naon. Wah. Jeung aneh kadeo dinya. Iya, jadi gampang kaolona teh. Tapi anu orang yang keluaran pesantren nu dididik bener-bener agamana kuat mah maka bawakeun kitu patut. Panginten eta mah sami sareng bunuh diri, eta disebut bom bunuh diri ge berarti ngabunuh. Pan bunuh diri teh dilarangnya. Bunuh diri teh dilarang. Terus ngabunuh teh kan bom teh atuh sakali ledakeun teh aya nu orang Islam, aya nu bahkan rata-rata ketika dibunuh teh orang non muslim paling hiji dua, loba nu kan muslim.